You'll find treasures more valuable than gold, digging in the Word. Shalom, terima kasih untuk datang dan lanjut lagi dengan pengajaran mengenai bagaimana Tuhan membangkitkan pemimpin dari antara jemaat. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa sistem Alkitab untuk membangkitkan penatua sangat hikmat dan sangat dibutuhkan, dan ada banyak kelebihan daripada sistem pendeta. Pertama, ini satu kelebihan. Kalau ada seorang tanam jemaat di desa, di antara suku yang belum terjangkau, yang tidak begitu mengerti bahasa Indonesia atau bahasa nasional, kalau misionaris itu pergi ke Kalimantan, mestinya dia percaya Tuhan untuk membangkitkan pemimpin dari antara jemaat itu. Saya pernah baca sesuatu yang tertulis oleh George Patterson, seorang yang sudah tanam banyak gereja di Amerika Tengah, dan banyak house churches, dan bantu juga dengan gereja sel, dan dia sama seorang lain yang juga melayani di Indonesia, bantu gereja yang dengan suku yang belum terjangkau di sana, pernah tulis sesuatu artikel mengenai ini. Mereka bilang, walaupun semua research dari misionaris tidak setuju dengan ini, ada banyak pemimpin di gereja yang mau cari orang yang pintar, yang muda, dan kirim mereka ke sekolah Alkitab untuk jadi pemimpin. Dan masalah dengan ini adalah kalau mereka kembali dan mereka kerja lagi dengan orang yang dibangkit dari antara jemaat untuk jadi pemimpin, karena mereka lulus sekolah Alkitab, bisa jadi, dan karena mereka muda, bisa jadi mereka anggap dirinya lebih pintar dan susah untuk bekerja dengan orang yang lokal di sana. Tetapi dia lihat dalam pengalaman dia bagaimana Tuhan bisa membangkitkan pemimpin dari antara jemaat. Kita kalau orangnya dari antara jemaat, dia sudah kenal jemaat, dia sudah sebagian keluarga. Di zaman ini, apalagi di Amerika, ada banyak pendeta yang kerja di satu pendeta lagi cari kerjaan yang lain dengan program benefit dental yang lebih bagus, benefit kesehatan yang lebih bagus, gaji yang lebih bagus, jemaat lebih besar. Itu jadi semacam career track. Itu masalah dengan sistem kependetaan zaman ini. Dulu orang yang sudah tahu cara cari nafkah untuk keluarga, karena dia sudah memimpin keluarga dengan baik, sudah jadi anggota komunitas itu, kalau dia dipercayakan, dia bisa diangkat oleh Tuhan, dia bisa diangkat jadi penatua di jemaat itu. Tapi di zaman ini, kalau orang mau jadi insinyur, dia masuk S1 insinyur. Kalau orang mau jadi orang keuangan, dia masuk sekolah belajar finance. Kalau orang mau jadi pendeta, masuk sekolah jadi pendeta. Kalau orang mau jadi rasul, bagaimana? Kita kirim dia ke sekolah, dapat S1 kerasulan, dia bisa jadi rasul. Kalau orang mau jadi nabi, dia bisa dapat S1 kenabian untuk jadi nabi. Apakah itu masuk akal? Kalau orang nggak dapat S1, apakah dia bisa jadi nabi? Tidak, dia harus menggenapi syarat untuk jadi nabi di Alkitab. Dia harus ada karunia dari Tuhan. Dan juga, kalau orang punya karunia untuk jadi penatua, untuk jadi penilik jemaat, dia harus sesuai dengan daftar itu yang di 1 Timotius 3, dan dengan Titus 1 ayat 5-9, dia harus ada kualifikasi itu. Dan itu bagaimana kita bisa lihat kalau dia bisa jadi penatua juga. Dan saya mau melanjutkan lebih dalam mengenai hal ini di video selanjutnya. Tuhan memberkati. We've got the ball.